Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Doa Maria dan Marta untuk Lazarus. Doa Maria dan Marta untuk Lazarus. Firman ini saya ambil dari sebuah renungan Sau Bagi Jiwa yang ada awal bulan Oktober ini ya. Bagi saudara-saudari mungkin yang sering mendengarkan, rutin mendengarkan, mungkin pernah bersinggungan dengan kitab Yohanes pasal 11 ini. Dan sesungguhnya ini firman ini menjadi kekuatan bagi saya ketika waktu itu melewati masa-masa awal menghadapi penyakit dari anak saya, Elliot. Saya mengucapkan terima kasih dan saya mengucapkan syukur karena kasih dari saudara-saudari sekalian yang ditunjukkan kepada anak saya yang sedang sakit ya. Dan sesungguhnya ini menjadi kekuatan bagi kami, keluarga kami ya. Dan firman ini secara khususnya menjadi kekuatan bagi saya ketika menghadapi ujian iman ini. Kita akan sama-sama lihat dari Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yohanes pasal yang 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kita cukup familiar dengan cerita mengenai Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan. Dalam firman ini sangat menarik ya. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana Tuhan Yesus menunda-nunda kedatangannya untuk menyembuhkan Lazarus. Di sini sesungguhnya ketika kita membaca lebih dalam lagi, kita akan menyadari satu hal, yaitu apa? Sesungguhnya siapa yang sakit? Kita tahu. Yang sakit adalah Lazarus. Siapa Lazarus? Kita kembali baca lagi di ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya dari Maria ya, Maria dan Marta. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Siapa Lazarus? Lazarus adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan ini ditekankan lagi di ayat yang kelima, yaitu apa? Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kita lihat di sini ditekankan sekali bahwa Lazarus adalah orang yang dikasihi Allah. Tetapi di sini juga dikatakan apa? Lazarus, orang yang dikasihi Allah itu sakit. Orang yang dikasihi Allah itu sakit. Dan kalau kita baca sampai akhir, sakitnya ini bukan sakit yang biasa. Sakit yang mendatangkan kematian. Sakit yang mendatangkan kematian. Karena pada akhirnya Lazarus meninggal. Mungkin kita bertanya-tanya ya, kenapa orang yang dikasihi Tuhan itu bisa sakit? Kalau Tuhan itu mengasihi Lazarus, bukankah seharusnya Tuhan itu menjaga Lazarus biar jangan jadi sakit? Sebagai manusia ini adalah cara berpikir kita ya. Yaitu apa? Kalau kita kasih, kita menunjukkan itu semua secara fisik dan kita tunjukkan itu juga saat ini juga ya. Kita jaga sebaik mungkin secara apa? Secara fisik. Jangan sampai sakit, jangan sampai kenapa-napa. Tetapi kalau kita baca, ini menimbulkan pertanyaan pada kita, kenapa ya? Kenapa orang yang Tuhan kasihi itu jatuh sakit? Dan terlebih lagi di ayat yang ke-6 ya, dikatakan apa? Setelah didengar oleh Tuhan bahwa Lazarus sakit, ia sengaja
tinggal di situ 2 hari lagi. Udah tahu nih ya, orang yang dikasihinya sakit, nggak bergegas, tetapi dia sengaja, ditulis ya, sengaja, bukan karena ada urusan yang mendadak, bukan karena ada sesuatu yang lebih penting daripada Lazarus yang sedang sakit itu, tetapi Tuhan Yesus dengan sengaja tinggal di sana berlambat-lambat untuk pulang, untuk bertemu dengan Lazarus. Kalau kita sebagai seorang manusia, bayangkan ya, ada anggota keluarga kita sakit, orang tua kita, anak kita, pasangan kita ya, sedang sakit. Kita mungkin lagi di luar kota, lagi jalan-jalan ya, lagi di luar negeri. Kita dikabarkan dari rumah, orang yang kamu kasih sakit, istri kamu sakit nih, anak kamu sakit, ya, tiba-tiba harus masuk rumah sakit, kecelakaan. Kita kalau lagi di luar negeri, ketika kita mendengarkan kabar tersebut, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita langsung tidak bisa ya, nggak bisa tenang ikut perjalanan, lagi jalan-jalan, lagi vacation, jadi nggak tenang. Kita langsung akan coba cari, ada nggak tiket seawal mungkin yang bisa kita beli untuk pulang ke rumah, bertemu dengan orang yang kita kasih yang sedang sakit itu. Itu adalah hal yang manusiawi. Kalau kita berlambat-lambat, kita malah jalan-jalan, malah kita dibilang sama orang-orang, lu gak sayang ya? Emang lu udah gak sayang? Kamu udah gak sayang sama anak kamu? Gak sayang sama pasangan kamu? Berharap dia gak mau ketemu kalau misalnya dia kenapa-napa? Tapi di sini, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kalau kita pakai cara pikir kita sebagai seorang manusia, tidak akan pernah masuk di dalam akal kita. Kenapa orang yang dikasihi oleh Tuhan dibiarkan sakit dan Tuhan berlambat-lambat untuk menunjukkan pertolongannya? Tapi sesungguhnya ketika kita baca sampai akhir, kita baru sadar, oh ternyata Tuhan memiliki maksud yang lain yang ada di luar pemikiran kita. Tuhan sesungguhnya gak hanya memikirkan secara fisik daripada orang yang dikasihinya. Tidak hanya memikirkan secara saat ini dari kondisi orang yang dikasihinya itu. Tetapi dia memikirkan lebih jauh lagi. Yaitu apa? Untuk berkarya bagi keluarga tersebut. Untuk menumbuhkan iman dalam kebenaran bagi keluarga tersebut. Hari kita harus sadar, kita ya, ketika kita menghadapi suatu permasalahan, sesungguhnya Tuhan itu bukan tidak mengasihi kita. Ya. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang menyiapkan bagi kita suatu hal yang lebih dari apa yang kita bayangkan. Kita sama-sama buka kitab Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang keempat. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi ketika kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan, ke dalam berbagai kesulitan, sesungguhnya kita harus berbahagia. Aneh ya? Jatuh ke dalam pencobaan, kesulitan, kita harus berbahagia. Ayat ini menjadi benar kalau kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau kita jauh daripada Tuhan, kita akan merasakan kesengsaraan yang sangat berat ya. Tapi kalau kita dikasihi Tuhan, kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita, itu sesungguhnya adalah sebuah kebahagiaan yang harus kita terima. Karena ujung dari pencobaan itu adalah apa?
iman kita dimurnikan. Oleh karena itu hari ini ketika kita mengalami suatu permasalahan, seperti Maria dan Marta mengalami suatu permasalahan yaitu Lazarus yang sedang sakit, kita sesungguhnya harus mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk merasakan pengalaman iman di dalam Tuhan. Kita kembali buka di Yohanes pasal yang 11. Yohanes pasal yang 11 ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang 11 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari apa? Ketika Lazarus waktu itu sakit, apa yang dilakukan oleh Maria dan Marta? Mengirim kabar kepada Yesus, karena waktu itu Yesus tidak berada di dekat dengan mereka. Mengirim kabar untuk memberitahukan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, engkau yang orang yang kau kasih itu sakit, dia yang kau kasih itu sakit. Sesungguhnya ini sama seperti kita pada saat ini ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengucapkan doa kita kepada Tuhan. Karena doa itu adalah sesungguhnya adalah komunikasi kita dengan Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan. Dan tidak jarang apa yang kita doakan itu adalah suatu hal yang berat. Suatu hal yang menurut kita, aduh ini sangat berat. Ya, beban berat yang harus aku pikul. Dan inilah yang Maria dan Marta lakukan. Ketika Lazarus sakit, mengirimkan utusan pesan pada Tuhan. Kasih tahu Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Mungkin kalau kita pikirkan, ya, pada saat itu teknologi kedokteran juga memang masih jauh daripada apa yang kita miliki sekarang. Bukan masih jauh ya, sangat jauh. Ya. Bahkan ilmu kedokteran itu baru berkembang sangat pesat, bisa dibilang beberapa puluh tahun ini. Ya. Dan ketika harus menghadapi satu penyakit yang sangat berat, siapa yang bisa mereka andalkan? Ya. Yang terpikir hanya satu pada saat itu, Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu mereka sampaikan segera pesan kepada Tuhan Yesus. Agar apa? Agar Tuhan Yesus datang dan menolong mereka, menyembuhkan Lazarus pada saat itu. Tapi bayangkan pada saat ini, kita berada di kondisi yang sebaliknya daripada zaman Maria dan Marta pada saat itu. Ilmu kedokteran sangat canggih. Bahkan tidak cuma sampai di situ. Ya. Saat ini kita sama-sama tahu AI, artificial intelligence itu berkembang dengan sangat pesat. Ya. Bahkan ada yang membuat film mengenai bagaimana AI ini bisa membantu ilmu kedokteran sehingga bisa menyembuhkan orang tanpa bantuan manusia atau dokter sekalipun. Ya. Nggak cuma itu, nggak cuma di bidang kedokteran. Ketika kita menghadapi permasalahan, kesulitan, kadang yang kita tanya siapa? Biasanya nanya ke AI dulu, ya, nanya ke ChatGPT. Ya, saya punya permasalahan ini nih, kira-kira bagaimana ya solusinya? Ya, apa ya penanganannya? Dan ketika kita semua itu permasalahan itu menghadapi jalan buntu, terkadang kita baru terpikir, oh iya, ada Tuhan. Ya. Istilahnya apa ya? Mungkin bagi sebagian dari kita berpikir, jangan repotin Tuhan dulu lah. Ya, kita bisa lakukan ini semua dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi sesungguhnya sebaliknya semestinya kita mengandalkan Tuhan. Dan Tuhanlah yang kita cari terlebih dahulu. Karena kalau bukan Tuhan yang memberikan jalan kepada kita,
apapun yang kita lakukan itu tidak akan pernah bisa berhasil. Ya. Apapun yang kita lakukan akan menjadi sia-sia, menjadi percuma. Ya. Oleh karena itu ketika kita menghadapi satu permasalahan, carilah Tuhan terlebih dahulu. Dan ini saya rasakan ketika pertama kali mendengarkan kondisi anak saya pada saat itu. Pada saat pemeriksaan darah anak saya. Waktu itu hari Jumat, saya dan istri membawa anak saya untuk kontrol anak saya secara bulanan ya, untuk imunisasi. Anak saya terlihat sehat-sehat aja. Hanya ada satu yang dikeluhkan oleh kami, yaitu apa? Ujung matanya itu kuning, ya, bayi kuning. Tapi secara badannya kelihatannya ya kayak biasa-biasa aja gitu ya. Dan karena lebih mirip ke istri saya, ya. Kalau saya kan cukup putih gitu ya, kalau kuning kelihatan langsung ya. Tapi karena lebih mirip kulitnya mirip istri saya, kami pikir oh ya mungkin mirip istri saya lah ya. Warnanya agak kuning-kuning kecoklatan gitu. Jadi kami pikir biasa-biasa saja. Tapi karena waktu itu merasa udah 2 bulan tapi kenapa kuningnya masih ada, istri saya mengatakan boleh deh untuk cek darah, untuk dicek kenapa gitu ya. Lalu dokter mengatakan ya biar ibu tenang, kita cek. Dan kalau misalnya hasil bilirubin yang ini, yang directnya ini yang tinggi, ini baru masalah nih. Tapi kalau indirectnya rendah, yang tinggi itu nggak masalah, bisa dihiraukan. Lalu kami cek darah dan pulang. Nggak berapa lama, siang-siang hari istri saya ditelepon, ya, ditelepon oleh dokter anak yang memberikan konsul untuk cek lab itu. Ditanya sudah terima hasilnya belum? Oh belum, saya video call ya. Di video call dan diceritakan bagaimana sesungguhnya ternyata yang tinggi itu adalah bilirubin directnya yang menjadi masalah. Dan nilainya sangat tinggi. Dan diberitahukan kalau ini tinggi, kemungkinannya adalah ada masalah di hatinya. Ya. Dan kemungkinan kalau ada masalah di hati ini, bisa jadi karena ada penyumbatan, bisa jadi nggak ada saluran empedunya, bisa jadi banyak hal ya. Dan sebaiknya langsung diperiksakan ke dokter yang dokter spesialis pencernaan. Ya. Langsung seketika itu juga dokter anak tersebut merujukkan beberapa nama dokter. Tapi saudara-saudari, waktu itu sedang ada kongres, ada simposium ya, simposium besar bagi dokter-dokter anak. Sehingga nama-nama dokter yang disebutkan itu semuanya sedang tidak ada, ya. Sedang tidak ada. Kita mau cari dokter pun nggak bisa gitu ya, karena mereka semua ada di Surabaya waktu itu. Surabaya selama kurang lebih 3-5 hari ya, 5 hari. Jadi hari itu hari Jumat, baru ada lagi paling cepat itu hari Rabu atau hari Kamis. Dan ketika tahu yang tinggi adalah masalah di hatinya, kami langsung terpikir ya, berarti selama 2 bulan itu sebenarnya sudah ada masalah. Dan ini harus ditangani dengan segera. Ya, dengan segera saat itu juga. Ya, saat itu juga. Tapi bagaimanapun kita mau berusaha, pada saat itu nggak ada dokter yang available. Yang bisa kasih bantuan pada saat itu juga. Kontak ke rumah sakit ini, ke klinik ini, ya. Tanya-tanya teman, semuanya nggak bisa membantu. Dan di saat itu saya berkata kepada istri saya, kita semestinya nggak seperti ini ya. Karena hari itu hari Jumat, saya berkata kepada istri saya, yuk kita semestinya mencari Tuhan. Kita bawa ya, apalagi waktu itu saya baru mendengarkan sebuah firman ya, bagaimana ada orang tua yang membawa anaknya itu ke rumah Tuhan untuk ya membawa permasalahannya itu pada Tuhan. Dan di saat itu saya tersentak dan saya merasakan bahwa semestinya kita mencari Tuhan terlebih dahulu.
Memang pada saat itu kami berdua ya, sama-sama berdoa ketika mengetahui permasalahan ini. Tapi pada hari itu juga kami beriman bahwa kami harus membawa anak kami ke rumah Tuhan. Dan itu menjadi pertama kali kami membawa Elliot, anak kami itu ke gereja gitu ya. Padahal istri saya berkata, udah nanti tunggu 3 bulan aja ya, gedean sedikit. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa harus dibawa ke rumah Tuhan terlebih dahulu. Dan apakah selesai masalahnya? Ketika hari Jumat itu, Jumat malam, kami bawa ke gereja, kami mendapatkan penguatan. Dari apa? Dari firman, dari pujian-pujian yang disampaikan ya. Betapa itu langsung kayak nancep gitu ya. Memberikan kekuatan sekali. Seolah-olah berkata-kata kepada kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Dan itu pada saat itu kami pun terbangun ya. Kami pun terbangun. Dan ketika pulang, apakah mata anak kami menjadi putih, bersih, enggak kuning lagi? Enggak ya. Enggak. Dan di situ saya merasakan, oh, sesungguhnya yang kami alami mungkin seperti Maria dan Marta ini. Bahwa ketika disampaikan doa permohonan kami, doa permohonan kita, Tuhan Yesus enggak langsung menjawab pada saat itu juga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin membuat kita melewati satu proses. Melewati satu proses yang sedemikian rupa. Agar apa? Agar pada akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan. Dan itu yang harus kita yakini. Ketika kita mengalami sebuah permasalahan, ketika kita belum merasakan jawabannya pada saat itu juga, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan di masa-masa penantian itu, kita bisa saja ya seperti Maria ya. Kita bisa bayangkan apa yang Maria rasakan pada saat itu. Ketika udah memberikan pesan, tapi Tuhan Yesus itu gak kunjung datang. Kalau pada saat itu mungkin bisa terlihat ya, hari ini kirimin pesan kepada Tuhan Yesus, ya ada orang, kita kirimin orang untuk bertemu dengan Tuhan, orangnya balik, ya, orang itu balik. Tetapi orang itu balik sendiri, nggak bersama dengan Tuhan Yesus. Dan di situ pasti akan tahu, oh, Tuhan Yesus nih kemana? Ya, apa yang Maria rasakan pada saat itu? Kita mungkin bisa membayangkan ya. Kenapa Tuhan nggak datang segera? Dan Maria mungkin bisa merasakan, aduh ini Lazarus tadinya cuma demam biasa, tadinya cuma panas aja, sekarang jadi lemas, sekarang jadi nggak mau makan, kondisinya tambah hari tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk. Dan apa yang Maria rasakan pada saat itu? Kita bisa bayangkan dan kita bisa lihat apa yang Maria rasakan dari perkataan Maria. Kita lihat di ayat yang ke-21. Kita lihat ayat 21, ini perkataan Marta yang serupa dengan Maria di ayat 32. Kita baca dulu ya. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Satu hal yang kita bisa lihat, Maria dan Marta sungguh-sungguh beriman. Yaitu apa berimannya? Kalau Tuhan datang, Lazarus itu pasti gak akan mati. Ini adalah iman yang Marta dan Maria miliki. Tuhan itu bisa menyembuhkan Lazarus kalau dia datang. Tetapi karena dia tidak datang, apa yang dia rasakan? Maria dan Marta sangat bersedih. Sangat bersedih. Karena
Lazarus itu harus mati. Ketika kita menghadapi masa-masa penantian ini, kita mungkin akan mengalami seperti yang Maria dan Marta rasakan. Dalam kehidupan kita, pasti ada permasalahan-permasalahan dalam berbagai-bagai bentuk. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita doakan? Sebagai manusia, sekali lagi kita terbiasa dengan melihat apa yang ada saat ini, sekarang ini. Saat ini mengalami sakit, Tuhan angkat sakit ini. Kita sedang mengalami masalah dalam pekerjaan kita, Tuhan tolong biar jangan sampai perusahaan saya bangkrut, usaha saya bangkrut. Ketika kita mengalami, ketika kita saat ini belum memiliki anak, kita berdoa pada Tuhan, Tuhan berikan saya anak. Setiap permasalahan kita berbeda-beda. Dan kita permasalahannya kita pengen permasalahan ini diangkat. Nggak ada yang saya rasa nggak ada yang berdoa, Tuhan anak saya sakit, tolong biarkan dia meninggal dan bangkitkan dia. Saya rasa nggak ada yang seperti itu. Tetapi ketika kita mengalami itu dan ketika kita berdoa memohon kesembuhan, memohon permasalahan kita diangkat dan tidak kunjung datang, apakah kita menjadi seperti Maria dan Marta yang bersedih, berduka karena Tuhan tidak memberikan jawabannya sesuai dengan apa yang kita minta? Sesuai dengan apa yang kita minta. Ketika mereka menyampaikan perasaan mereka. Ketika Maria dan Marta menyampaikan perasaannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sesungguhnya hatinya terguncang. Dan dia menangis. Karena sesungguhnya apa yang Tuhan Yesus ingin berikan pada mereka melebihi itu semua. Melebihi itu semua. Melebihi apa yang mereka bayangkan yang akan mereka terima. Hari ini kita pun juga demikian. Mari kita sama-sama renungkan, apakah kita sungguh-sungguh beriman bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena itu dalam masa-masa penantian kita, menghadapi permasalahan kita, menanti Tuhan memberikan jawaban atas permasalahan kita. Bagaimanakah kita harus berdoa? Yang pertama adalah kita sama-sama buka di Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa kehendak kita belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dalam doa kita juga sampaikan bahwa jika Tuhan berkehendak, Tuhan akan melakukan ini dan itu. Biarkanlah Tuhan angkat ini. Dan yang kedua, bagaimana kita harus berdoa? Kita harus berdoa sama seperti Tuhan Yesus berdoa. Yaitu apa? Kita sama-sama buka di kitab Matius. Matius pasal 26 ayat 39. Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dalam doa kita harus senantiasa beriman bahwa Tuhan mampu untuk melakukan apapun terhadap permasalahan kita. Tetapi jangan sampai kita memaksakan kehendak kita. Jangan sampai kita memaksakan apa yang kita inginkan. Sebaliknya kita harus berdoa, Tuhan,
Jikalau engkau mau, biar cawan ini lalu. Tapi kalaupun tidak, ya, biarkanlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Biarkan kita diberikan kekuatan. Kita dalam doa kita juga kita doakan, biar Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melalui setiap masalah, setiap proses dari penyelesaian masalah kita. Meskipun harus melewati seperti Lazarus ini, ya. Tapi kita harus yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Hari ini kita sama-sama melihat bagaimana Maria dan Marta memohonkan permohonannya untuk Lazarus. Mereka menginginkan agar Lazarus disembuhkan. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan yang lebih baik. Suatu kondisi, suatu kejadian yang lebih dahsyat lagi, yaitu mereka bisa menyaksikan bagaimana Lazarus itu dibangkitkan. Hari ini melalui permasalahan kita mohon agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melalui setiap permasalahan kita. Dan biar segala kehendak Tuhan saja yang terjadi, sehingga kita bisa melihat kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan.